Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menontonnya. Hari ini saya akan memaparkan serta mempresentasikan materi mengenai strategi dalam melakukan komunikasi via telepon. Yang pertama, ada mungkin pengertian dari panggilan telepon dan seberapa sering sih orang menggunakan telepon. Dalam pekerjaannya, orang-orang menghabiskan waktu sekitar 10-15% dari waktu mereka untuk menggunakan telepon. Panggilan yang dilakukan berkisar dari 2 hingga 8 menit untuk setiap harinya. Hal ini dianggap lebih efektif untuk berkomunikasi dengan berbagai tujuan. Nah, tujuan dari komunikasi via telepon ini tuh ada tiga. Yang pertama adalah mencari dan memberi informasi. Kita mencari serta memberi informasi kepada lawan bicara kita. Kita bisa mendapatkan informasi dari lawan bicara kita dan kita juga bisa untuk memberikan informasi dari lawan bicara kita. Nah, yang kedua tuh memberi dan menerima pesan. Kita memberi pesan sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan kepentingan kita kepada lawan bicara kita, dan kita juga dapat menerima pesan dari lawan bicara kita sesuai dengan kepentingan dan tujuannya. Yang ketiga adalah mengatur kontak tatap muka. Nah, mengatur kontak tatap muka maksudnya adalah kita bisa untuk menentukan kapan dan di mana kita akan melakukan tatap muka untuk kegiatan yang seharusnya memang diselenggarakan secara tatap muka. Kita bisa menentukan tempatnya di mana, tujuannya bagaimana, dan sebagainya. Panggilan telepon di dalam dunia pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu panggilan internal dan eksternal. Nah, yang internal ini biasanya digunakan sebagai memo untuk pimpinan menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain di dalam suatu perusahaannya. Nah, yang kedua adalah panggilan telepon eksternal. Biasanya digunakan untuk memulai dan menerima urusan bisnis atau membuat serta menerima pernyataan mengenai urusan bisnis juga. Setiap panggilan yang dilakukan harus digunakan sebaik-baiknya agar panggilan menjadi efisien. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa saja yang harus kita lakukan sebelum melakukan panggilan telepon agar komunikasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Nah, komunikasi via telepon yang efektif itu bagaimana sih? Kita sebelum melakukan panggilan telepon, ada beberapa hal yang harus kita tanyakan pada diri sendiri agar komunikasi berjalan secara efektif. Yang pertama, berapa banyak orang yang ingin atau telah Anda hubungi? Apakah Anda melakukan komunikasi dengan orang-orang terdekat Anda, atau Anda menghubungi orang-orang yang memiliki kepentingan dengan pekerjaan Anda? Contohnya adalah pembeli, penjual, klien, atau pemasok. Hal ini tentunya memerlukan cara komunikasi yang berbeda. Yang kedua adalah, apakah Anda memiliki hubungan yang mengharuskan kontak tatap muka dan telepon, atau hanya telepon saja? Ini akan membuat perbedaan, karena kedua interaksi tersebut dapat digunakan untuk saling mendukung kegiatan komunikasi yang dilakukan. Sedangkan hubungan yang hanya bergantung pada kontak telepon memerlukan ikatan sosial serta kepercayaan yang baik dalam mempertahankannya melalui satu media saja. Yang ketiga, apakah Anda berkonsentrasi pada panggilan yang Anda buat atau hanya sekedar menganggapnya enteng saja? Anda harus berkonsentrasi dan antusias dalam mendengarkan lawan bicara Anda. Dan juga dalam memberikan suatu pernyataan, apabila Anda menganggapnya enteng dan melakukan sesuatu di luar kepentingan, contohnya adalah dengan membaca atau membuat catatan saat berbicara di telepon bersama lawan bicara Anda akan mengabaikan peluang efisiensi atau pengetahuan yang bermanfaat. Nah, yang keempat, untuk apa sih tujuan Anda menelpon itu tuh? Anda harus memastikan tujuan Anda menelpon, jangan sampai Anda membuang waktu lawan bicara Anda dan membicarakan hal-hal yang tidak menarik bagi lawan bicara Anda. Nah, strategi dalam mengubah topik pembicaraan. Jika Anda ingin mengubah topik yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara Anda, ambillah kesempatan untuk mengangkat topik Anda sendiri. Mintalah izin kepada lawan bicara Anda dengan mengatakan, "Oh, selama Anda berada di sana, dapatkah saya mengemukakan pendapat saya mengenai..." Di situ Anda mulai mengangkat topik Anda dan membahas topik yang ingin Anda bahas. Hindari perkataan yang akan menyinggung lawan bicara Anda. Contohnya adalah, "Oh, sementara saya memiliki Anda di sana, saya harus mengangkat masalahnya." Dalam versi ini, pembicara menunjukkan bahwa dia telah secara aktif menarik perhatian si penelpon. Seorang penelpon mungkin secara tidak sadar membenci hal ini karena hal ini tuh menyangkal otoritasnya, terutama karena itu mengambil posisi dominan dalam
pembicaraan. Tanpa perbedaan atau permintaan maaf, saya seharusnya itu tuh sangat diperlukan dalam komunikasi telepon saat Anda ingin mengubah topik pembicaraan. Lanjut. Nah, bagaimana sih Anda ketika Anda ingin menutup panggilan telepon? Dalam banyak kasus, penelpon merasa bahwa mereka tuh memiliki hak untuk menutup panggilan terlebih dahulu. Padahal, bila Anda ingin mengakhiri panggilan, Anda bisa mengatakannya seperti ini. Satu hal terakhir, atau benar-benar selesai. Itu saja saya dapat itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Anda, atau itu saja yang dapat saya bicarakan kepada Anda. Indikasi ini dapat memberi artikan bahwa penutupan sudah dekat. Baiklah, saya harus pergi sekarang, atau ya, aku tidak bisa menahanmu lebih lama lagi. Nah, tapi jangan lupa juga ditutup oleh pertanyaan. Oke, contohnya adalah saya tidak bisa menahan kamu lebih lama lagi. Oke, itu untuk eh, menghindari ketersinggungan di antara lawan bicara Anda dengan Anda. Itu juga untuk mempertanyakan persetujuan dari pihak lawan bicara Anda. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di next video. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam. Sampai jumpa.